Oke, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar gimana cara mengolah. Kemarin kita sudah ambil datanya ya dari Evify. Kita dapat dataset begitu tentang sosial media ya, sosial media. Khususnya ini kita ambil dari TikTok Scraper gitu ya, dari Evify. Saya ambil satu account yaitu Ibu Shirley ya, Gubernur Maluku Utara seperti itu. Nah, sekarang kita dapat datanya nih, sudah lengkap. Datanya sudah ada. Sekarang dari sini kita lihat author meta avatar ini maksudnya adalah foto profil. Lalu ini nama akunnya, kemudian ini adalah captionnya. Di sini adalah di count itu adalah like ya, like. Lalu ini share, oke lah namanya share tetap, comment, collect ini yang save ya. Jadi berapa orang yang save eh, postingan tersebut. Kemudian ini durasi ya, durasi videonya begitu ya, durasi video ada yang panjang, ada yang pendek. Ada 164 kita buat aja langsung durasi, durasi seperti itu. Ini musik ya, musik mungkin kita nggak banyak di musik, mungkin saya hapus saja. Kita nggak butuh ini ya. Mana nih hapus, delete kolom. Lalu apa lagi nih? Ini juga nggak perlu atau kita biar aja deh karena biar kelihatan nanti ada original sound atau enggak. Ini create time ISO ini penting nih ya. Jadi ini jam berapa ya diambil datanya. Seperti itu ini ada di jam postingnya ya, waktu posting ya. Waktu posting ini kalau kita lihat di tahun 2024 bulan 10 tanggal 8, kemudian waktunya time-nya begitu 15.58 19 berarti di sore hari ya. Di sore hari. Kemudian kita cek yang lain. Ini di jam 1 siang seperti itu ya, di jam 1 siang. Coba kita lihat yang lain lagi. Di jam-jam berapanya? Oke, 12.03 ya jam siang. Ini jam 6 pagi, jam 9. Di malam ya. Oke, semuanya sudah oke. Sekarang kita dapat juga ininya ya. Ini linknya. Jadi kita tinggal buka saja. Misalnya kita cek ini video yang mana, nanti kita tinggal dapatkan linknya seperti itu, URL-nya. Oke, nah sekarang kita mau apa-apa saja sih yang mau kita olah dari data tersebut, seperti itu ya. Kita mau contoh mengambil eh, tanggal ya, mengambil tanggal dari cry time ISO-nya. Hanya tanggalnya saja, maka kita bisa pakai date value, teman-teman. Pakai apa? Date value di sini ya. Ini tanggal, kita tulis dulu tanggal ya. Kemudian ya, kita tinggal tulis saja sama dengan date value seperti itu. Nah, dari mana date value-nya? Dari create time ISO ini, begitu ya, lalu koma. Date value M2. Oke. Setelah itu kita mau apain kan begitu? Kita mau mengambil teman-teman ya. Kita mau mengambil yang di bagian kirinya saja kan karena tanggal itu di kiri seperti itu ya. Tanggal dari tahun bulan dan tanggal di kiri kita berarti bisa menggunakan left ya. Bisa menggunakan left. Jadi di sini kita ambil di sini left ya, left. Oke, lalu buka kurung ya. Live-nya di mana? Di sini. Di M2. Setelah itu kita mau apain lagi nih? Koma. Ya, number of character. Nah, kalau dari tanggal ini kira-kira berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti 10. Gitu, lalu kita tutup. Nah, selesai. Ya, ini sudah dapat, cuman dia belum dalam format tanggal ya. Tinggal kita ganti, coba kita ganti ke formatnya menjadi tanggal ya. Dates, demikian.
Nah, ini sudah ada ya. Jadi tanggal 10 bulan 8 tahun 2024. Oke, tahun 2024. Nah, kalau kita mau ganti formatnya lagi, untuk lebih jelasnya kita pakai setting ini aja. 8 Oktober. Oke, good. Kemudian kita ke bawah. Nah, semuanya sudah muncul. Sudah muncul nih sampai 2026 juga ada. Oke. Setelah tanggal kita mau apa lagi nih? Kan begitu ya. Kita sudah tangkap tanggalnya. Kemudian kita mau tangkap atau ambil lagi jamnya. Ya. Jamnya itu ada di mana? Kita lihat create time ISO-nya nanti di posisi yang keberapa dia. Ya, yang keberapa dia kan mulai dari tengah tuh, mulai dari tengah. Berarti kita bisa panggil menggunakan time value ya, time value ya. Nah, maka dengan cepat-cepat teman-teman kita bisa tulis di sini baik waktu ya. Tuh ya. Nah, tinggal tulis di sini time value begitu. Kemudian time value-nya seperti apa? Nah, tadi kita mau pakai mid ya. Mid teman-teman. Jadi tinggal tulis aja di situ mid ya, mid. Nah, setelah mid, nah, dia minta stringnya di mana? Stringnya ada di create time ISO nih. Ya, oke, create time ISO. Kemudian apa? Starting at. Kita mulai dari ke kalau di waktu ini kan tadi 10, T-nya ini 11 berarti dari 12 nih. Karakter ke-12, kemudian panjangnya berapa? Panjangnya ada di 8 ya. Coba. Apakah 8? Coba kita tutup ya. M12 8. Maksudnya apa? Kita ambil di M2. 12 itu adalah ke digit ke-12. Kemudian 8 adalah panjang karakternya ya. Panjang karakter yang setelah itu kita enter. Yay. Nah, time dia nggak dapat coba apa? Time value ya. Time value. Nah, time value. Oke, kenapa dia 0,06 sebentar? Dia time value sudah benar. Mid H28. Nah, tinggal mungkin kita formatnya saja kita perbaiki ya, formatnya. Ini sudah, kita mau formatnya, kita giniin aja. Kemudian format number time seperti itu. Time. Oke, jadi ada kelihatan ya. Jadi dia 3.58.19 PM. Ini kita nggak perlu PM-nya nih. Kok perlu PM? Kita perbaiki custom date and time. Oke, kita nggak butuh AM PM. Delete. Oke, 15.58.19 gitu ya. Jadi itu waktunya ya. Waktunya berarti kira-kira itu di eh, sore hari lah ya, di sore hari. Nah, setelah ini kita mau ngapain lagi teman-teman? Kita double klik supaya ke bawah semua. Nah, jadi waktunya sudah dapat. Setelah itu kita mau untuk membagi segmennya, teman-teman. Ya, maksudnya apa ini membagi supaya nanti kira-kira ini di jam berapa aja sih posisinya ya di siang, malam gitu ya. Jadi supaya dia lebih apa kita buat pengelompokan sih namanya lebih tepatnya ya kita kelompokkan dia berdasarkan waktu-waktu tertentu ya berdasarkan waktu-waktu tertentu misalnya dari jam sekian ke jam sekian, kita bilang pagi, jam sekian ke jam sekian subuh, lalu siang, lalu malam, kira-kira gitu ya. Kita mungkin bagi aja ke 4 zona waktu seperti itu. Kita akan bagi ke 4 zona waktu ya. Jadi misalnya dari jam 6 ya, 6 ke bawah, 6 ya sampai 00 dari 00 pagi itu sampai jam 6 kita buat subuh ya.
Berarti kita bisa bikin apa? Bisa pakai IPS ya, IPS ya, pakai IPS. Jadi jam ini kita buat tabel dulu kali ya. Tabel di sini teman-teman. Kita tambahkan dulu ya. Mungkin di sini ada reference gitu ya. Jadi dari 00.00 sampai 6.00 ini kita kategorikan misalnya subuh ya. Nah, udah dapat subuh, berarti satu lagi nih, kita ambil 00 sampai 69. Oke. Itu sebagai referensinya ya. Sebagai referensinya. Oke, kita buat sampai 59 aja. Supaya dia pas. 00 sampai berarti kan 0559 ya. 0559. Ini kita masukkan ke subuh ya. Kemudian dari jam 6 gitu kira-kira 6.00 sampai siang berarti 11.59 11.59 kita bikin sebagai pagi aja ya, pagi. Kemudian setelah itu apa lagi nih? Dari jam 12.00 begitu sampai sore berarti ada di 17.59 kita buat sebagai sore ya, sore ya. Kemudian 18 ya, 18.00 sampai 23 ya, 59 kita sebut sebagai malam ya. Jadi kita bagi ke 4 segmentasi waktu nih teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti memudahkan kita, oh nanti kita kelompokkan, ini masuk pagi, ini siang. Maksudnya apa? Di postingannya, kapan dia posting. Gitu, posting pagi, di posting siang. Nah, nanti kita lihat apa pengaruhnya terhadap mungkin keviralannya, ya kan, lebih banyak ditonton, banyak like. Jadi kita lihat pengaruhnya seperti apa, ya. Nanti di luar variabel-variabel lain, misalnya memang sebenarnya kontennya itu topik tertentu, nanti kita lihat ya. Oke, kalau begitu sudah selesai. Nah, di sini berarti kita tambahkan, kita bisa pakai apa teman-teman? Kita bisa pakai IPS ya. IPS. Nah, pakai IPS-nya seperti apa? Berarti sama dengan IPS, begitu ya. IPS. Ya. Kondisi. Nah, kondisi ini waktu ini. Oke. Kondisi ini, ya. Sorry. Ya, kondisi ini lebih kecil, ya. Lebih kecil seperti itu, ya. Lebih kecil dari apa, ya? Lebih kecil, ya. Karena kita ambil dulu eh, yang pagi dulu deh, ya. Yang pagi dulu seperti itu. Pagi berarti ambil time-nya, ya, atau yang subuh tadi itu lebih kecil dari 6. Kan gitu, berarti dari sampai jam 5.59. Ya, jam 5.59. Nah, itu nanti masuk kategori subuh. Gimana cara rumusannya? Gampang sekali, teman-teman. Tinggal P2 lebih kecil daripada time, ya. Tulis aja time begitu, ya. Oke, time berarti 6 ya, koma, nolnya 0, ini 0. Oke. Nah, setelah itu kondisinya apa? Ya kan, kita tanya kondisi. eh, oke, kondisi kita cek kondisinya seperti apa ya? Kondisi masuk ke subuh ya, ke subuh ya. Maka kita buat aja ini menjadi subuh. Tulis aja subuh kalau gitu. Oke, subuh. Nah, ini udah dapat nih satu ya. Kemudian kita mau lagi nih kondisi duanya berarti jika P2 ya, P2 lebih kecil
daripada time, time again. Ya, lebih kecil berarti kita masuk setelah subuh ke pagi. Berarti jam 12.0, bukan, 12,0,0. Ya, 0. Nah, ini kita sebut sebagai pagi ya. Oke, setelah ini apalagi masih ada kondisi lainnya? Masih ada, teman-teman. Ya, kondisi berikutnya ini berarti P2, ya. P2 lebih kecil begitu, lebih kecil dari time lagi ya. Time berarti tadi 12, sekarang kita mau ke 18 ya. 18,0,0. Nah, ini sudah dapat yang bagian sore ya, maka kita sebut dia sebagai sore, teman-teman. Oke, udah ketemu sore. Nah, kemudian satu lagi ya, sore 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, satu lagi berarti P2. P2 ya berarti lebih kecil atau lebih kecil sama dengan aja kita buat ya, lebih kecil atau sama dengan, ya sama dengan supaya nggak tabrak di atas kan. Jadi 6 sampai 00. Ya berarti time kembali, time-nya di 23,59,59. Maksudnya ini apa? Jadi sampai 23,599 masih malam. Nanti di 00 ya, 24:00 sudah masuk kita buat ke subuh ya gitu. Nanti ini kira-kira pembagian waktunya. Nanti namanya sebagai apa? Oh, itu nggak masuk subuh, Pak. Bisa kita atur kembali ya. Jadi ini kita sebut sebagai malam lah, seperti itu ya. Malam. Oke, semuanya sudah komplit. Kita enter. Nah, teman-teman langsung keluar nih. Ini sore, benar ya? Nih 15 sore. Dan ini jam 10 masuknya dia pagi, kan seterusnya dan seterusnya. Dia sudah muncul semua. Pagi, subuh, subuh ya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita buat segmentasi waktu ya. Segmentasi. Nah, setelah ini kita mau apa lagi nih? Udah dapat waktunya. Ini sebentar, kok kenapa hilang? Oh, tadi nggak saya ini ya. Saya double klik. Oke, sudah ada semua, kita scroll ke bawah. Aman. Nah, setelah kita mendapat segmentasi waktu, kita mau ngapain lagi nih, teman-teman? Ya, kita mau ambil harinya juga ya. Nanti ini tiap hari apa aja di posting ya. Dari 7 hari tersebut, dia itu posting hari apa aja. Boleh? Boleh. Jadi teman-teman tinggal buat di sini hari ya. Hari, misalnya hari kita pakai bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa, kita pakai choose ya. Choose, maksudnya, atau kalau misalnya pakai eh, date biasa juga boleh ya. Tapi di sini kita belajar dulu ada satu rumus baru juga ya, kita bisa pelajari. Jadi choose itu maksudnya pilih ya. Berdasarkan weekday, begitu ya, berdasarkan weekday. Jadi di sini sama dengan choose ya, pilih. Nah, calculate the right tail chi-square distribution, choose. Kemudian choose-nya apa? Chinese salah, ini bukan Chinese. Choose. An element from a list of choice based on index. Nah, dia di choose, kemudian indeksnya kita pakai weekday ya. Weekday ya, weekday berarti kan 7 hari ya. Weekday ada di mana ini ya? Weekday berarti kita pakai dari tanggal ya. Nah, kita udah dapat nih dari weekday by tanggal, begitu teman-teman ya. Weekday by tanggal. Kemudian kita mau apa lagi? Kita isi dia hari-hari, kan berarti kan weekday ada 7 tuh kan ya. Ada 7 dihitung dari minggu teman-teman.
7 dihitung dari minggu. Berarti kita kan mau buat nih, ya. Cara sistemnya kerjanya itu eh choose weekday, nah ini kan udah selesai, ya. Nah, kalau nggak ada tipe, dia nanti kalau gini aja, ya, nanti dia keluar, ya, sebagai, tunggu di argumen, choose weekday di O2. Nah, oke, choose weekday di O2, seperti itu. Kemudian kita isi ya waktu-waktunya. Nah, mulai dari O2 ke koma, ya. Nah, di koma ini kita bikin dia sebagai Minggu, ya. Hari pertamanya kita buat Minggu. Setelah Minggu tutup, lalu koma, kita mau lagi dia berarti Senin, ya, Senin. Kemudian setelah Senin berarti masuk ke Selasa, ya. Setelah Selasa berarti kita masuk ke apa lagi, teman-teman? Ini Selasa, Selasa, tutup. Kemudian Rebo, ya, Rebo, Rabu. Setelah Rabu, koma, Kemis. Ya, setelah Kemis, koma, Sabtu. Ah, sudah semua, ya. Tutup, lalu tutup satu lagi. Am I right? One, two, three. Oh, kayaknya nggak ditutup lagi, udah enter, ya. Nah, ini ketemu ini. Jumat, belum ada Jumat. Masa Jumat belum ada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh ya, Kamis, Jumat. Ya benar, ya. Oke, benar. Thank you teman-teman, ya. Nanti nggak kedetek pula, ya, yang ke hari ke-6-nya. Hari kelimanya. Hari Kamis, Jumat. Jumat. Tutup koma. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi indeks sistemnya gini, teman-teman. Jadi weekday kan ada 7 tuh. Nanti dia lihat. Dia hari ke berapa? 1 sampai 7. Kalau ketemunya dia nanti di ketiga berarti 1, 2, 3. Berarti Selasa. Ketemunya nanti keempat berarti Rabu. Kelima berarti Kamis. Enam, Jumat, Sabtu berarti Sabtu berarti 7. Ya, hitungannya dari start dari minggu, ya. Kalau kita sebenarnya kalender di standarisasi itu 7 hari itu dimulai dari minggu. Baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Alright, after that we enter. Nah, ada ketemu nih Selasa, bener nggak ya? 8 Oktober itu Selasa. Nanti teman cek-cek kembali, ya. 8 Oktober 2024 itu bener nggak hari Selasa? Harusnya benar, ya. Coba cek kalender, ya, teman-teman, ya. Harusnya benar. Oke, setelah itu kita double klik. Nah, ada muncul semua nih, ya. Selasa, Jumat, dan macam-macam. Setelah ini kita mau apa lagi sih, ya, gitu kira-kira, teman-teman. Kita bisa ambil dari bulannya juga boleh. Kira-kira misalnya begini, nanti di bulan-bulan berapa aja, ya, ini eh, yang viralnya itu, ya, boleh, ya, di bulan-bulan berapa aja dia itu tinggi penontonnya, kira-kira seperti itu. Jadi dia mau evaluasi by bulan, ya, mau evaluasi by bulan. Alright, teman-teman, kalau begitu kita mau ngapain? Berarti kita bisa ambil, ya, kita ambil dari tanggal itu untuk bulan dan tahunnya, ya, bulan dan tahunnya. Oke, kita berarti bisa pakai di sini, ya, bulan, ya, bulan. Kita sama dengan pakai teks aja. Oke, setelah teks, kemudian panggil dia di bagian tanggal seperti itu, ya, bagian tanggal, lalu koma, ya. Formatnya bulan berarti M, ya. Nah, Oktober nih, kalau M 4 kali dia lengkap. Oke, setelah itu apakah hanya ini? Kalau hanya ini kan nanti ketemu dia hanya Oktober nih. Tapi kan kita mau ya di tahun berapa nih? Jangan sampai di Oktober 2004 atau 2005. Boleh nggak ditambah? Boleh, teman-teman, ya. Jadi setelah ini kita mau apa ini? Misalnya Oktober tahun berarti kita bisa tambah spasi aja, ya. Berarti pakai dan boleh. Dan kasih spasi satu, kemudian dan lagi. Berarti kita sekarang ambil tahun, ya, teman-teman, ya. Ambil tahun itu gimana caranya? Tinggal cepat aja, ya. Dengan cepat-cepat kita bisa dapatkan dia teks seperti itu. Kembali ke tanggal.
Oh, saya mau ambil tahunnya saja boleh ya. Berarti kita pakai year, y. Ya, satu lagi. Oke, year ya. Oke, pakai huruf kecil aja deh biar seragam tuh agak apa. Oke, setelah itu kita tutup. Kemudian kita tutup enter apakah dia sudah benar? Oke, Oktober 2024. Jadi complete ya, teman-teman ya. Complete August 2025 and so on and so on. So, sekarang kita mulai melihat ya bagaimana kita belajar lagi nih teman-teman untuk melihat namanya itu eh, rate ya. Rate-nya itu maksudnya apa? Perbandingan jumlah like dengan jumlah penonton. Berarti kalau jumlah like dengan jumlah penonton namanya itu like rate. Tulis saya di sini like rate-nya ya. Like kecil aja. Dika. Like rate begitu. Nah, ini kita mau ambil dari jumlah like yang mana like di situ tadi ada di D2 ya, D2 kemudian yang menonton itu ada di F2 ya, D2 bagi F2 ya, sama dengan D2 dibagi dengan F2 ya. Nah, enter. Selesai, kita double klik saja seperti itu supaya langsung semua dan kita masukkan ke percentage begitu supaya dia dalam bentuk persentase. Oke, supaya dalam bentuk persentasi itu ada di mana? Ada di percentage. Where are you percentage? Bukan di sini ya. Number percentage itu mana? Kita naik ke atas. Nah, persen. Oke, kita dapat nih like rate-nya di 3,4%, di yang tempat lain ada 8,7%, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita apa lagi nih? Setelah like rate, mungkin dia comment rate nih ya. Komen rate-nya berapa sih ya? Berapa yang komen dibanding jumlah penonton? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Komen di sini ada di mana? Di kolom berapa, teman-teman? Komennya itu ada di kolom berapa? Coba dicek dulu ya. Komennya di kolom berapa, dibagi berapa kalau melihat komen rate-nya. Coba ada yang bisa jawab. Rumusnya apa? G. Berarti rumusnya apa? Rumusnya apa dong kita buat? Rumusnya apa, teman-teman? Kolom G. Iya, kolom G benar. Rumusnya apa untuk mencari comment rate? F dibagi G langsung. Oke. F ini play count dibagi G. Salah. Yang lain ya. F dibagi G. Terbalik ya. G dibagi F. Thank you ya. Ibu Risna sudah menjawab ya. G dibagi F. Karena di G2 berarti sama dengan G2 dibagi F2. Nah, dia ternyata lebih kecil ya. Memang rata-rata dia lebih kecil. Untuk jumlah komen itu ya di bawah lah daripada like ya. Karena orang lebih ya paling kalau dia senang dia like nggak langsung dia komen kan begitu ya teman-teman ya. Ada di 0,02, ada di 0,12. Apakah yang tertinggi berapa? Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah setelah comment rate ini mau ngapain lagi kita ya? Kita mau melihat comment rate yang ada. Kemudian share rate ya. Ini adalah semua ini engagement semua ini teman-teman ya. Engagement itu adalah sejauh mana orang engage dengan videonya ya, engage dengan like, dengan apalagi ya, dengan like, dengan komen, dengan share, dengan save juga. Nah, itu nanti engagement rate-nya secara totally ya, secara totally. Jadi bisa kita uji satu-satu. Like oke, komen oke, sekarang apalagi save ya. Save ya, save rate. Like rate boleh diulang, Pak. Like rate-nya ya sama ya. Like rate itu jadi di bagian kolom like dibagikan dengan penonton. Semuanya dibagi total penonton ke F2 nih. Ya, dibagi ke total penonton ya. Berapa sih yang komen di video ini? Berarti yang komen jumlah komenan dibagi dengan total penonton. Berapa sih yang like? Berarti total like dibagi dengan penonton gitu-gitu ya. Begitu ya, Lulu ya. Sekarang kita ke save rate berarti yang di bagian save aja nih kita cek nih ya.
Di bagian save itu kan ada di kita cek save di mana where are you di H ya. Di H berarti kita bisa masukkan rumusnya sama dengan H2 dibagi F2. Ya, kembali lagi. Nah, sekarang kita cek di sini, kemudian kita formatnya kita setting ke bagian percent, demikian. Lalu kita double klik ya, supaya dia langsung tarik ke bawah. Nah, teman-teman rata-rata kalau bisa lihat dari sini ya, lebih tinggi itu like paling tinggi, kemudian save, kemudian komen ya. Tapi nggak tahu di tempat-tempat lain nanti di video-video nanti kita bisa uji. Like sekarang save sudah. Kita cek apalagi yang bisa kita panggil. Save, comment, play, share. Share ya, share. Nah, ini biasanya kan kalau orang, kenapa sih kira-kira orang men-share videonya kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Satu video itu di TikTok atau kenapa dia share ke temannya atau teman-teman yang lain? Kira-kira gara-gara apa? Menurut bermanfaat lucu. Ah, biasanya kan karena lucu dia share ya lihat ini videonya hahaha hahaha. Kemudian kenapa di like? Coba, kenapa orang melike teman-teman sekalian lah? Kenapa melike videonya? Apakah karena memang dia suka like aja? Ya, kenapa di like? Interest, oke. Ini bagus nih, jadi di like. Oke, sekarang kenapa disimpan? Nah, ada juga orang kadang-kadang, oh ini disimpan. Mhm. Kenapa videonya disimpan? Apa nggak cukup di like aja? Kenapa harus disimpan? Ya. Mana yang lebih penting? Ya, mana dari sisi kepentingannya? Dari sisi kepentingannya, ditonton ulang. Lebih, kalau kalian ini menurut kalian lebih penting, kalian pilih like atau save. Ah, kalau menurut kalian ini sangat penting banget nih, ilmu nih, kalian like atau kalian save? Save ya, alright, yeah, that's good ya, supaya nanti kita lihat enak. Mana nanti di bagian TikTok itu kan ada yang video yang kita simpan ya gitu ya, yang kita simpan. Jadi kalau like itu secara umum aja ini bagus kita like. Kemudian kalau kita save ini supaya kita bisa ulang-ulang, baru kita pelajari dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah dapat save, comment, rate, dan sekarang adalah share rate ya. Rate untuk share-nya berapa ya? Ini video-video lucu, video-video apa yang lain lah misalnya. Berarti share itu ada di kolom E. Berarti kita bisa dengan cepat-cepat membuat E2 bagi F2 ya. Kembali ke total penonton. Kenapa ini nggak bisa, teman-teman? Apa ini salahnya ya? E2 dan F2-nya nggak muncul nih ya. Masalahnya di mana ini? Sama dengan Pak. Oke, sama dengan. Benar ya, teman-teman udah semakin aware ini, jadi kita enter. Setelah itu kita klik ya. Share-nya ini sangat kecil ya, kita lihat. Berarti kita buat ke percentage-nya. Nih. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi dibanding komen masih lebih tinggi share. Nah, menarik ya, kita uji nanti masing-masing videonya nih seperti apa. Kalau di sini dia lebih rendah dari komen, di sini lebih tinggi. Jadi berarti bisa dibilang masih tidak linear ya, fluktuatif begitu antara perbandingan comment rate dengan share rate-nya di masing-masing video nih teman-teman. Ini masih kesimpulan awal aja, nanti belum kita kaji secara totally, baru di situ akan secara utuh kita bisa kesimpulannya bagus. Makanya saya bilang tadi videonya itu lebih banyak, itu lebih penting karena semakin dalam teori statistika itu adalah kenapa orang pengolahan data itu mengambil kesimpulan. Semakin banyak jumlah sampel, maka keputusan atau data yang diambil itu semakin precise, semakin tepat. Gitu ya. Alright, ini share rate-nya sudah ketemu. Kita mau apa lagi? Begitu ya, kita mau totalinya aja ya. Jadi nanti keseluruhan ini rate-nya ini kita jumlahkan akan menjadi engagement rate-nya berapa. Ya, engagement rate-nya berapa? Berarti kita buat N engagement engagement rate ya. Nah, perumusan ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Nanti kita tinggal jumlahkan dari lie dan semuanya. Berarti sama dengan sum dari sini sampai ke sini. Oke, kita tutup. Enter. Nah, ada di 361 ya. Macam-macam ada yang 9. Ya, ada yang 9 dan lain sebagainya.
Coba kita cek ya engagement engagement rate pada TikTok ya. Yang bagus itu berapa? Yang udah termasuk tinggi ya. Yang bagus ya 2,6 ini katanya sudah oke nih teman-teman ya. Kalau 2,65 itu sudah bagus apalagi sampai 7 ya. Sampai 7. Jadi kita kita uji nanti apakah rata-rata engagement rate-nya ini dari video-video dari datasheet Ibu Shirley ini bagus-bagus atau enggak. Kita cek ya. Nah, secara cepat-cepat aja kita apa quick scan seperti itu kita pindai rata-rata di atas 9 ya. Ada juga yang 5, ada yang nggak tahu apakah ada di bawah 3 nanti kita uji ya. Ada juga yang 3 nih ya, teman-teman. Jadi memang beragam ya. Nanti yang kita lihat yang terendah engagement rate-nya tentang apa sih gitu. Yang paling tinggi engagementnya tentang apa ya. Dari sini kita sudah mulai nih dapat berbagai kesimpulan-kesimpulan ya. Nanti kita bisa uji masing-masing. Oke, setelah kita menemukan engagement rate-nya, kita mau apa lagi nih teman-teman? Kita sudah lengkap sih kayaknya ya. Kita masuk ke apa yang kita sebut dengan filtering, teman-teman. Kenapa kita filter? Kita mau cari berdasarkan periode-periode tertentu ya, periode-periode tertentu. Oke, kalau begitu kita bisa masuk ke sini ya. Ini sudah oke, ini tadi engagement dan nggak kita pakai sih sebenarnya. Tadi hanya reference saja ini. Oke, sekarang kita mau filter, tapi kita ambil dari visualisasi. Oke, langsung saja kita buat satu bagian dashboard ya, dashboard sederhana aja nanti dashboard. Nanti kita rapikan ya, nanti kita rapikan. Apa aja yang terdapat pada dashboard? Kita mulai ya berarti ya mulai tanggal dong, supaya kita bisa mainkan tanggalnya, kira-kira demikian ya. Supaya tanggalnya bisa kita mainkan. Mana dia? Di dashboard. Oke. Nah, kita buat nanti periode ya, periode start dan end date-nya seperti apa. Oke, kalau mau pencariannya nanti ya, pencariannya berdasarkan tanggal yang ada aja, boleh. Kalau begitu, kalau hanya berdasarkan tanggal yang ada, misalnya kan di sini dari tanggal berapa ke tanggal berapa aja, kita bisa pakai sort pun boleh ya. Kita sort dulu tanggal-tanggal yang ada di sini. Ya, berarti sama dengan di sini sort ya. Ini hanya untuk pelempar aja sama dengan sort. Kita mau susun nih tanggal-tanggalnya untuk kita pakai nanti untuk di data validation. Ya, kalau nggak kita ini juga boleh ya, boleh. Tapi nanti kita buat dari 1 minggu. Ternyata di situ hanya 1 2 video aja gitu ya. Kalaupun tidak misalnya nggak usah Pak. Oh nggak usah pun juga nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu nih video-video yang ibu ini dari tanggal berapa aja. Gitu. Misalnya ini nggak usah kita pakai tapi kita tulis aja short. Short range-nya ya di sini ya, di sini. Nah, sebenarnya hanya bagian tanggal aja ya. Tanggal ini di mana tanggalnya? Oke, kita udah ketemu nih tanggalnya dari O2 sampai O ya. O2 sampai O, short kolomnya juga sebenarnya di O2 sampai O juga. Ya kan, sampai O, apakah gini bisa? Kemudian is ascending, yes ya true gitu. And then close it, kita enter. Nah, jadi yang kita dapat datanya ini dari 18 April ya, 18 April. Dan ya misalkan nih di bulan-bulan tertentu ada 4 video, lalu ada hanya 2 video. Dan sampai di akhir tarikannya ke 2026 nih teman-teman. 2026 di bulan 12 Maret nih. Wah berarti sangat precise sekali ya sampai hari kemarin ya. Ini tanggal 13. Sampai hari kemarin kita sudah dapat data-datanya. Oke sekarang kita masuk ke dashboard. Kita mau di sini saja ya start date-nya. Start. Start date begitu kemudian end date ya. Ya.
end date. Setelah end date kita isi di bawah juga boleh lah. Nah, di bawah kita pakai data validation by tanggal biasa aja ya. Format data validation, kita dua-dua aja langsung. Data validation, kemudian row, and kita pilih is validate. Dan ya. Oke, tanggalnya sudah oke. Sep, aman. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke filtering ya. Kita masuk ke filtering. Nah, filteringnya kita buat dengan nama summary juga boleh ya. Summary. Oke, kita summary nih pakai filter dulu. Ya, kita panggil semuanya. Contoh kita panggil ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Kita panggil dari sini aja nanti. Dari light sampai ke rate-nya. Captionnya nanti belum ya, belum kita uji captionnya. Ini kita rapikan dulu sedikit. Kita kasih warna-warna. Oke, untuk ini yang sama kita kopikan ke ke summary, teman-teman. Summary. Oke. Mhm. And then setelah itu kita mulai ya, mulai ambil pakai filter. Sama dengan, masih ingat ya teman-teman, pakai filter. Mana yang mau kita filter? Dari bagian mulai dari like aja ya, dari like aja sampai X. Dari like, where are you? Di sini sampai X. Oke, kemudian mulai kita filtering by tanggal. Berarti di bagian tanggal sini, tanggal O ya, O2 sampai O, oke, haruslah lebih besar sama dengan, ini start bawahnya nih ya, lebih besar sama dengan yang ada di dashboard, bagian pertama. Nih, oke, koma, oke, kita copy aja biar cepat. Sini, oke, copy. Lalu pastikan aja di sini teman-teman. Kemudian setelah itu apa lagi? Berarti lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan yang ada di H2 ya. Sama dengan yang ada di H2 di sini. Oke, complete ya. H2, H3 kali. Bener ya? Oh, dashboard. Sorry, sorry, sorry. Sudah kita klik aja nanti takutnya salah ya. Dashboard di H3. Yep, yep. Kemudian kita tutup. Nah, selesai, lalu kita enter. Oke, belum ada dia karena tanggalnya belum kita atur. Contoh coba kita lihat ya, di April ya. Di April 2024. Hmm, kita ambil 2024. Oke, April 2024. Ya, 1 sampai 30 April. Nah, bagaimana filternya? Sudah ya, jadi hanya, apakah hanya satu di hari Jumat dan lain sebagainya? Dan di sini tadi ada 3 ya. Kenapa dia hanya di 19? Ya, kita cek dulu kenapa dia hanya di 19. April 2024. Coba di summary. Shit. Oh, ini 2021. Astaga. Astaga, astaga, astaga. Oke, kita cek dulu 2021 ya. Semoga dia sama. Di 2021, enter. Ini juga 2021 ya. Apakah sudah oke belum? Harusnya di sini ada 1, 2, 3. Three videos dan 4 atau 3. 1, 2, 3. Oke, 3. Di sini 4. Ya, nanti kita cek ya. Ini di 2021. 24
18, 18, 18. Apa mungkin dia di bawah. 24. Oh iya ini 18-nya 3 kali, ada 4 ya. Oke, maaf ya. Saya hanya cek yang 18. Ternyata sudah oke ya teman-teman ya. Sudah oke penanggalannya, sudah muncul apa yang kita inginkan. Ada tanggal 24. Yes, that's right ya. Thank you. Thank you guys. And then kita mau di tanggal-tanggal tersebut misalnya ada berapa video sih yang yang mau kita uji itu berarti kita buat di sini eh, total video ya. Total video. Total video apa maksudnya? Total video yang berdasarkan filter tersebut. Disamakan pakai apa? Gampang aja kalau ini kita pakai Kaunta aja deh ya. Pakai Kaunta, kemudian kita pakai yang mana? Ini bebas ya. Mungkin pakai eh, ini bebas ya teman-teman yang mana aja ya. Karena semua ini bakal pasti terisi ya. Pasti ada datanya, nggak ada yang kosong. Jadi K2 sampai K ya. Nanti pakai P2 juga Pak. Ya boleh-boleh aja. Nah, udah muncul di sini total video ada 4 di tanggal tersebut. Ya, kalau nanti tanggalnya lebih banyak, ya otomatis kita uji dulu ke 2025 sampai. Oke, kita lihat di summary. 571 video, teman-teman. Sip ya, kalau begini sudah aktif, semua sudah berfungsi dengan baik, begitu. Berfungsi dengan baik, kita mau ngapain lagi nih? Sudah mendapatkan total video berdasarkan periode-periode tertentu. Nah, kita mau mendapatkan total penontonnya sampai berapa sih? Iya, total penontonnya sampai berapa? Boleh nggak? Boleh ya. Berarti kita pakai rumus apa nih teman-teman? Pakai rumus apa kita? Ada yang jawab? Pakai rumus apa? Total penonton? Pakai query, Pak. Total penonton pakai query. Nggak usah lah ya. Pakai apa yang biasa sama aja. Orang udah ada di sini kok ya. Sama dengan sum. Sum itu kita ambil dari play count-nya. Play count ada di eh C2 ya, C2 sama dengan C2 sampai C gitu. Boom, lalu kita enter. Nah, ada di 481.609.867 penonton. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ini di periode tertentu. Oke, kalau gitu jangan total penonton aja dong, Pak. Kita mau cek rata-ratanya. Boleh nggak ya, teman-teman, rata-ratanya aja. Jadi rata-rata penonton dengan jumlah video tersebut. Boleh. Rumusnya apa, teman-teman? Rumusnya kita bisa tinggal pakai sama aja, sama dengan saya tulis dulu di sini ya. Rata-rata penonton ya. Rata penonton. Penonton. Oke, rata-rata penonton sudah. Ini kita perbesar sedikit. Ini kita warnai supaya tahu nanti bagian-bagian yang menjadi acuan kita kita masukkan ke dashboard. Karena ini kita bagian yang coklat aja deh di sini biar kelihatan. Ya, ini namanya di bagian ini sudah summary-nya ya, teman-teman. Rata-rata penonton pakai rumus average. Average. Oke, average from C2 ya. C2. Am I right? C2. Ya, C2 sampai C begitu ya. 843.000 rata-rata teman-teman. Ya, ini kalau dari periode tertentu ini. Ya, nanti kita cek lagi di waktu-waktunya yang lain. Oke, setelah ini dapat, kita mau apa lagi nih? Ya, rata-rata penontonnya udah oke nih. Kita mau melihat rata-rata penonton sudah. Kita mau melihat sebentar. Kita mengganggu sekali nih. Oke. Engagement rate-nya ya. Engagement rate-nya itu ada berapa sih di periode tertentu ya. Bisa nggak dicari seperti itu? Berarti kita tinggal pakai eh, rata-rata aja lah ya teman-teman ya. Kalau untuk eh, rata-rata engagement ya.
Rata-rata engagementnya bisa. Ya jadi jangan di total, jangan di sum, tadi di rata-ratain aja. Jadi di satu video ke video yang lain ya, rata-rata ER begitu. Rata rata ER maksudnya engagement rate ya teman-teman ya. Berarti kita pakai average sama dengan average. Okay, average from where? From engagement rate from here. EU2 sampai EU ya. Oke, lalu tutup, enter. Ya, rata-ratanya kena di 4,92 teman-teman. Ya, kalau kita cek di tahun-tahun awal-awal ya, kita cek ya yang 2021-an seperti itu, apakah rendah atau tinggi ya. Jadi ini sebelum menjabat kira-kira seperti itu ya. Sebelum menjabat, masih oke sih ya, sudah lumayan sih. Even dia belum ada yang 7 nih. ER-nya masih ada di 5, di 2, begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat di tahun-tahun makin terakhir, apakah peningkatannya semakin naik, atau stuck, atau bagaimana. Ya, jadi kita lihat periode misalnya setelah setelah dilantik naik nggak? Kira-kira tanggal berapa dilantik? Kita cek ya. Pada awal 2021 kita cek ya. Jadi sudah cukup lama ya. Berarti Ibu Gubernur ini bermain TikTok dari 2021. Jadi kita lihat nanti gimana perkembangannya. Oke, summary. Rata-rata penonton di sini masih 36.000 ya, teman-teman, masih sangat sedikit. Totalnya masih 144.000 di awal-awal nih. Mhm. Kuotanya di awal-awal bener karena kita ambil dari sini tadi. Ya. Oke, setelah dapat itu kita mau apa lagi nih? Datanya sudah cukup banyak. Nah, kita mau banyaknya waktu putar berdasarkan hari. Ya, banyaknya waktu putar berdasarkan hari, ya. Berdasarkan hari. Oke, kalau begitu kita mau gitu pakai apa ya? Pakai apa? Kita bisa pakai, jadi kalau mau berurut boleh, berarti kita buat di sini. Oke, di sini tadi ya, banyak penonton, total penonton. Ini maksudnya berdasarkan hari upload ya teman-teman ya. Kadang-kadang sih memang ini kurang terlalu efektif. Misalnya di hari apa dia posting kan belum tentu di hari tersebut ditonton orang lain. Tapi karena memang kalau TikTok ini kan cepat ya, dia cepat di hari itu kalau memang dia potensi viral bakal ditonton orang. Jadi nggak apa-apa kita buat aja dia total penonton berdasarkan hari. Nah, kalau berdasarkan hari, teman-teman kan di sini sudah ada nih hari, minggu, minggu, minggu nih ya, Sabtu, minggu, minggu, minggu ya, by postingnya di posting kapan. Nah, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai query. Nah, di sini kita bisa pakai query. Oke. Berarti kita tinggal buat di sini query ya. Oke. Kemudian datanya dari sini ya. Eh, Query dari sini dari like sampai demikian kemudian koma. Kita mau pilih nih apa-apa aja select ya. Kita buat besar aja supaya kelihatan select. Oke, siapa yang mau kita pilih? Berarti kita pilih bagian hari nih, ada di kolom O, ya. Kemudian setelah itu, setelah kolom O, kita masuk ke total view, ya. View-nya ada di play count di bagian C, ya. Pada bagian C, tapi hasil sum, ya. Hasil sum, di sum C, ya. Oke, sum C. Kemudian, oke, kita mau order, nggak usah order. Kemudian, boleh lah ya order by ya. Order by.
ya, yang tertinggi gitu kira-kira. Yang tertinggi berarti order, oh, group by dulu. Belum kita group by nih. Group by, group by O ya. Kemudian order by hari, by Samci ya. Samci. C, Desken ya. Desken. Am I right? Tutup. Lalu, oke. Jadi di minggu tinggi ini ya. Tadi judulnya dulu kita buat dari A1 aja gitu. Dari A1 kemudian di sini tep tep ya total penonton berdasarkan hari kemudian play count. Oke, sebentar kok ini dia. Oh iya benar ya, ini tadi yang di atas. Ini judulnya. Ini udah benar sample count. Nanti kalau mau ganti label juga bisa pakai rumus ganti play count. Oke, jadi kita lihat di sini dari minggu paling tinggi ya untuk tanggal tertentu. Kita naikkan coba tanggalnya. 5 ya misalnya. Nah, di sini di hari Rabu malah ya, hari Rabu, lalu Senin dan seterusnya sampai ke Kamis. Oke, setelah itu kita mau apa lagi nih? Apakah masih ada teman-teman? Apakah sudah cukup? Oke, engagement rate-nya sudah ya. Engagement rate yang paling banyak ditonton, boleh ya. Yang paling banyak ditonton. Yang paling banyak kasih 5 aja ya, teman-teman ya. Yang paling banyak. Top 5, katakan seperti itu. Top 5 most views ya. Views. Top 5 most views berarti kita pakai query lagi ya. Supaya nanti kita bisa cari videonya yang mana ya. Kalau gitu kita pakai URL-nya nanti. Kita pakai mulai dari like tadi ada di ya A1 sampai U ya. A1 sampai U. After that kita buat koma ya. Koma, kita lanjut ke query-nya, berarti select URL ada di kolom K ya. Kolom K. Kemudian kolom K, kemudian kita bagi penonton ya. Penonton berarti ada di bagian C ya. Ya, C. C ini sudah gini aja, kemudian langsung order aja. Order by C ya, berarti dia Descendant. Kemudian limit 5 aja dah. 5 aja cukup ya. Limit 5 tutup kurung lalu koma ya, koma 1 nih. Dan nih kita tutup nih. Setelah itu kita enter nih. Iya. Jadi kita ketemu nih. Jadi 5 video dengan yang tertinggi ya, video URL dan play count-nya. Kita rapiin sedikit supaya bisa kelihatan dengan jelas seperti itu, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kalau dari tanggal ini ternyata mana sih yang paling tinggi? 17 juta ini video apa sih? Oh, ternyata ini ya video eh kenangan ya bersama almarhum. Kemudian itu yang tertinggi, kemudian yang kedua ini acara apa ya? Kita cek sebentar ini acara apa. Ini di 15 juta ya. Oh, ini kayaknya THR kali ya. Oh, bagi-bagi THR, teman-teman. Itu yang kedua, ya. Yang kelima dulu, coba kita review. Yang kelima ini tentang apa ini? Dangke. Wow, yang keempat ini bersama Bapak Aing ya, Bapak Aing. Coba kita lihat video yang mana ini. Oke, jadi kita ketemu nih ya beberapa di periode tertentu. Nanti kita lihat mana yang tertinggi dari total videonya. Oke, ini untuk di tanggal sekian. Coba kita buat ke tanggal-tanggal yang lain nih, di tahun-tahun 2021 aja ya. Di 2021, lalu di bulan-bulan sampai bulan 12 aja deh ya. Di bulan 12 enter.
Nah, kalau kita lihat di sini, yang tertinggi itu ada di video yang mana ya? 1.200.000 ya tahun itu. Oke, kita cek itu tentang video-video eh, oh batu ini ya, Bacan ya, batu Bacan di 2021. Alright, jadi teman-teman nanti bisa uji ya satu-satu berdasarkan periode-periode tertentu. Nah, ini sudah menarik, teman-teman. Kemudian kita butuh apa lagi ya? Kita butuh mhm, banyaknya berdasarkan tanggal, mungkin nggak perlu ya harinya. Oke. Nah, kemudian cukup sih ya teman-teman. Kita sekarang masuk ke bagian dashboard ya. Udah bisa ke bagian dashboard. Oke, di dashboardnya sangat sederhana saja teman-teman. Nanti kita rapiin. Kita mulai dari di dashboard. Start date-nya sudah dapat. Sekarang kita view dulu ini supaya lebih real-nya kita close ya. Kita mau contoh pertama yang tadi ya, total penonton. Ya, total penonton kita kasih di sini. Total penonton di sini aja boleh. Ya, di sini sama dengan langsung saja karena sudah ada di summary, tinggal kita klik, nggak perlu repot-repot lagi ya di sini. Tep, lalu enter. Ya, kalau mau di bold di sini silakan kita bold demikian. Tep, kita perbesar sedikit biar lebih catchy. Ini total penonton ya, total penonton. Total penonton. Nah, setelah total penonton, kita mau apa lagi, teman-teman ya? Setelah total penonton, kita mau ke total postingan ya. Di sini pun boleh lah, Ctrl X, Ctrl V ya. Ini kita perkecil aja. Kita fokus ke ini ya. Oke, total penonton sudah dapat. Sekarang total postingannya ada berapa ya? Total postingan. Hmm. Ini juga tinggal kita panggil aja yang ada di Kaunta. Ya, total postingan, enter. Kemudian mau di make it a little bit bigger and bold. Nah, ini untuk total postingan. Total postingan. Oke. Kemudian apa lagi setelah total postingan, kita mau masukin hmm, rata-rata penonton. Boleh lah, rata-rata penontonnya ya. Rata-rata penonton. Kalau gitu kita bisa di sini tinggal tadi sudah ada sama dengan panggil aja yang di summary and then enter. Gampang ya, ini enaknya kalau sudah kita rapiin. 12 kita kasih bold, lalu kita kasih ini rata-rata penonton. Ctrl V dan Ctrl ya, rata rata penonton. Nah, sudah nih rata-rata penontonnya aman. Lalu rata-rata engagementnya ya. Rata-rata engagementnya pada periode-periode tersebut. Kalau begitu kita bisa diperbaiki di sini juga boleh dia. Di summary tadi kayaknya belum ada ya. Ini rata-rata. Oh, ini sudah ada. Sudah ada berarti tinggal di sini kita tinggal dikopikan aja biar lebih besar. Bread tinggal. Oke. Hmm? Summary V12. Emang benar di V12? Oh iya benar ya. Benar ya. Udah langsung tahu lagi. Oke, ini namanya rata-rata R. Ya, rata-rata engagement rate-nya. Oke, setelah selesai ini semua, apakah kita butuh data-data lain? Kayaknya sudah cukup. Sekarang kita coba eh, konten, ya 5 konten yang paling banyak ditonton. Nah, ini juga sudah ada. Tinggal gampang sekali ya. Oke, kita tinggal buat eh, tabel aja misalnya ya, supaya teman-teman nanti gampang karena ini mau diklik-klik seperti itu.
Kita buat tabel aja di sini ya. Tapi tinggal ambil dari yang tadi sudah ada nih ya. Dari sini. Mana tadi? Nah ini. Nah kita pakai array formula aja. Array formula. Lalu dari sini sampai sini. Oke, tutup. Enter. Nah, sudah muncul. Tinggal kita rapiin saja ya. Oke, karena kita pakai tabel, nanti kita rapiin ya. Oke. Nah, di sini juga boleh ya teman-teman pakai eh, tabel juga it's okay ya, jangan di dashboard harus semuanya chart enggak ya, enggak tentu harus chart semua. Oke, begitu. Kemudian ini sudah 1 tahun, coba kita buat periode 2 tahun, Oktober November 2000. Nah, ini udah ada 156 postingan sampai 2022. Totalinya di 13 juta dan rata-rata di 83 ribu penonton dan engagementnya di 4,6 ya. Belum naik. Coba di sampai 2023 gimana perkembangannya sampai 2023 nih. Kita by tahunan aja dulu kita evaluasi ya. Oke, makin naik ya. Dia by tahun ini makin naik di 107 dan penontonnya sudah meningkat dan coba 2024 sampai tadi 4,55 ya kita lihat. Terus oke ada penurunan ya by rata-rata. Coba kita cek sampai 2025 dari 4,44 apakah dia stuck atau bagaimana. Nah, sudah naik drastis sekali ya teman-teman ya sampai 2025 sudah di 5,39 rata-ratanya ini. Oke, sekarang kita mau tampilkan. Nah, ini ada satu lagi ya. Mungkin teman-teman ini bagus. Kayak kita mau uji dia dari eh, rata-rata penonton berdasarkan hari, ya. Rata-rata penonton berdasarkan hari. Loh, maksudnya apa itu? Ya, rata-rata penonton berdasarkan hari, ya. Gini ya teman-teman. Jadi hari dan waktunya ya. Berdasarkan hari dan waktunya. Nah, kita buat di sinilah ya, katakan apakah ini cukup ya. Misalnya di sini hari ya, Senin, Selasa atau dari Minggu deh. Minggu, Senin, Selasa, oke. Rabu, apalagi Kamis, lalu Jumat, lalu Sabtu. Sabtu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, hari per segmentasinya. Segmentasi di mana? Di mulai dari subuh ya, subuh gitu, lalu pagi, lalu setelah subuh pagi, apalagi nih teman-teman, subuh pagi tadi siang, lalu subuh pagi siang sore ya. Benar ya? Apa tadi? Coba kita cek ya. Subuh pagi, sore malam. Subuh pagi, sore malam. Oke, thank you. Subuh pagi, sore dan subuh pagi, sore ya, sore dan malam. Nah, kita mau lihat nih hari-hari apa ya, hari apa dan jam berapa dan gimana nanti ininya. Rata-rata penontonnya ya. Rata-rata penontonnya. Oke, kalau begitu kita bisa pakai rumus apa, teman-teman? Kita bisa pakai namanya rumus if ya. Rumus if tapi dengan rata-rata ya. Dengan rata-rata. Begitu. Jadi, misalnya kita mulai dari hari Senin, lalu di bagian Selasanya begitu. Lalu Rabu dan seterusnya dan seterusnya. Sebentar saya cas. Ini ada lowbat. Oke, nah sekarang gimana rumusnya pakai average if ya, average ifs.
Maksudnya apa prinsip? Mungkin kita belum pernah gunakan. Jadi dia rata-rata dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Average sama dengan average Ips. Boom. Oke, average Ips. Oke. Nah, setelah itu, setelah average Ips kita buat average range-nya di mana? Ya, average range-nya. Oke, kita ambil di total yang ada di summary. Summary dari sini sampai ke sini. Oke, kita ambil aja semua. Dari sini, A2 sampai U. Oke, kemudian kriteria range satu. Maksudnya kriteria range satu kita ambil di bagian hari ya. Oke, di bagian hari. Hari itu ada di di segmentasi ya, average range, kemudian oke, average range-nya bukan di totally itu ya. Average range-nya hanya di bagian penontonnya saja. Penontonnya di penonton di C ya. Summary C2, C2 sampai C. Oke, C2 sampai C, kriteria range-nya apa? Kriteria range pertama berarti kita mau ambil by hari dulu ya. Ya, by hari yang ini, hari terus kemudian sampai N. Oke. Kriterianya apa? Nah, kriterianya kita ambil yang pertama tadi, ada di sini. C3 bukan. B13. Kemudian summary yang kedua adalah by hari. Ya, by hari berarti kita ambil di sini. Summary by hari di sini. Sub sampai O. Kemudian kriteria. Oke, kriterianya apa? Kriterianya ada yang di hari ini. Di hari Minggu. Oke, dah selesai nih teman-teman. Supaya kita gampang ke kanan dan ke kiri, mana yang harus kita kunci enter dulu lah ya. Enter dulu, kita formatting dulu dia baik-baik. Kita format dulu biar rapi di sini. Oke, nambah. Oke. Kemudian kita hapus saja nih ya. Ah, 785 di subuh dan di hari Minggu rata-rata nih. Ya, rata-ratanya 785 di subuh dan di Minggu. Nah, kalau kita mau pindah ke kanan, berarti paginya nggak boleh berubah. Oke, paginya nggak boleh, hanya pagi yang berubah, yang lain tetap. Berarti yang kita kunci, summary C2-nya ini pasti kita kunci. M4. Kemudian summary N2N ya. Ini juga kita kunci. Summary O2O juga kita kunci. Oke, nah sekarang yang bagian ini. Kalau kita geser ke kanan, kita mau B-nya tidak berubah. B13-nya tidak berubah. Tapi B13 berubah. Tapi ini nggak berubah. Oke. Ini nggak berubah di bagian, tunggu ya, ke kanan. Ke kanan berarti ininya aja. Di bagian sini kita kasih yang bagian ini. Lalu yang bagian sini kita kasih yang ini. Ya, di bagian B. Nah, maksudnya apa? Yang di bagian B ini nanti dia di, yang berarti tinggal B13 kemudian C13. Benar ya? Coba kita seret ya.
Oke, salah harusnya. Ini benar ya, B14. B14 itu adalah. Oke, ini yang salah di sini. Ini harusnya enter. Ini di sini salah terbalik. Ini harusnya di bagian A-nya. Oke, harusnya di sini yang dikunci. Hmm. Oke, kita enter. Oke, kenapa sama? Sebentar. Y sama. Nah, sebentar ya, teman-teman. Kita cek dulu dia kenapa dia sama nih 785. Kita kan maunya di sini B13 tapi masuk ke pagi. C13. Oke, I got it. Ini jangan dikunci tapi kunci di sini. Dan kita belajar nih teman-teman cara-cara ngunci nih ya supaya benar dia saat ditarik satu kali nanti. Nah, ini sudah oke. Coba kita tarik. Oke ya. Ini udah benar ya. Coba kita tarik sampai malam. Oke. Nah, kalau gini tarik ke bawah ya. Langsung saja ke bawah. Dan. Nah, sudah ya. Sudah aman nih kalau begitu. Misalnya nanti kalau eh, ada yang tidak ada datanya ya, kita nggak mau dia sampai kelihatan merah-merah boleh. Nanti misalnya kan di tanggal ini, di periode tertentu kan bisa aja dia nggak ada rata-rata. Nih, div-div ini karena dia nggak ada di situ teman-teman. Nah, kalau begitu kita bisa hilangkan pakai ini kita hapus dulu ya. Karena ini sudah oke. Sampai di sini kita hapus. Del. Dan cukup satu rumus saja yang kita perbaiki nanti tinggal kita tarik. Nah, kita pakai if error ya. Dengan if error, buka kurung, masukkan ini. Value if errornya kita kasih kosong aja. Tep, tep. Yes. Dah. Kalau begitu kita seret. Oke, kita seret ke bawah. Nah, kalau yang kosong ini berarti memang datanya tidak ada, jadi aman. Nah, setelah ini kita mau ngapain nih? Kita kan nggak bisa lihat nih di hari apa dan mana yang tertinggi. Teman-teman bisa pakai conditional formatting ya. Ini kita rapiin lagi ya, teman-teman di sini. Kemudian warnanya kita perbaiki. Kemudian ini juga boleh ya. Oke, hasil segmentasi. Kita kotakin aja biar lebih rapi. Bagus nggak ya? Nggak usah. Kita pakai ini aja, conditional formatting. Conditional formatting. Nah, nanti kita lihat by contains text exactly greater. Hmm, greater ya. Kita mau ya dari yang tertinggi ini. Oke, is not empty, bukan. Stylenya sudah oke. Oke, kita format alternating colors. Ya. No. Jadi saya maunya itu teman-teman warnanya nanti yang paling tinggi
maka dia akan semakin terang kelihatan ya. Yang paling tinggi akan semakin terang kelihatan warnanya. Jadi itu sebenarnya kita pakai bisa namanya eh, conditional formatting ya, menggunakan skala warna ya. Pakai skala warna dia. Oke. Kita bisa pakai skala warna. Jadi di sini ini kita perbaiki yang ini color scale. Nah, di sini kelihatan maka yang paling tua boleh, yang paling tua akan semakin tinggi. Nah, bisa ya. Nanti pakai warna-warna lain juga boleh di sini. Banyak banyak color preview-nya. Color preview-nya macam-macam. Kita pakai misalnya mix value, pakai yang biru atau warna apa ya? Ini aja. Kemudian yang biasa seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini kan lihatnya lebih enak ya teman-teman ya. Yang tertinggi ada di hari Selasa di pagi hari. Ya, hari Selasa di pagi hari. Dan rata-rata di pagi semua itu yang tinggi-tinggi di tiap hari. Kalau by jamnya, kalau kita lihat di sini beragam ya. Harinya kalau di subuh itu di hari nggak terlalu besar ya, macam-macam. Jadi ini masih bisa bervariasi. Coba kita lihat sampai 2025 misal. Nah, 2025 nanti dia tertinggi ada di hari Jumat malah ya. Nanti di Jumat sekian. Nah, itu videonya apa nanti kita bisa cek. Oke, kalau sudah begitu, apakah perlu tambahan lagi misalnya ya? Apakah kita butuh tambahan lagi juga nanti aman, teman-teman. Misalnya kita tambah apa lagi ya? Top konten berdasarkan engagement rate juga boleh ya. Jadi berdasarkan engagement rate dan berdasarkan jumlah penonton. Nah, kita lihat nanti penonton tertinggi apakah engagementnya sama. Boleh, kita tambah satu tabel lagi ya. Di sini, ini kan sudah ada by play count. Sekarang by engagement rate. Jadi rumusnya kita tinggal copy saja. Oh, di sini ya, di summary. Ya, ini dia. Copy rumusnya kita pindahkan ke sini. Tapi by engagement rate. Ya, by engagement rate. Sini dari A1. A1, iya A1 tapi bukan play count. Berarti kalau engagement rate kita dapat di U ya. Berarti K and U. S N U besar. Order by U. Oke. Kita udah dapat ya. Jadi dari kita mau K sama U, kita susun dari berdasarkan U-nya. Engagement rate-nya udah kelihatan. Jadi mana kita lihat video 5 tertinggi, apakah juga bagian dari engagement yang tertinggi. Nah, kalau sudah begitu di dashboard kita tinggal pindah ke sini, tinggal array formula, panggil aja yang di sini, summary, sini sampai sini. Oke, lalu tutup. Oke, ini kita bikin sedikit color. Sedemikian rupa, lalu kasih warna putih. Nah, teman-teman coba kita lihat ya. Ini tadi 25 juta itu pada video yang ini. Oke, ini video apa ini? Pendidikan dan impian lah, macam-macam. Lalu kita engagement rate-nya di periode tersebut beda. Nah, ini petualangan apa ini? Petualangan river. Petualangan river cubing di desa Naga Halbar. Nah, ini jadi bisa nggak tentu ya video yang tonton terbanyak engagement rate-nya tinggi. Nah, ini yang akan kita uji nanti satu persatu ya. Kita lihat itu. Oke. Kalau begitu kita sudah dapat data tersebut. Mungkin adakah tambahan lagi? Sekira mungkin satu dua lagi lah ya biar ada kelihatan grafiknya mungkin ya. Oke, kita mungkin tren penonton ya. Berdasarkan waktu pun boleh ya, berdasarkan waktu atau berdasarkan waktu boleh ya.
Tren penonton berdasarkan waktu berarti ada empat. Tuh, oke. Kita ambil eh, oke. Jadi kita butuh di sini kita buat satu lagi teman-teman berdasarkan jumlah penonton berdasarkan waktu diputar. Ini sudah ada waktu. Satu lagi seperti ini ya. Berarti kita buat di sini seperti ini persis, tinggal waktu-waktunya. Query A1 sampai U ini kita kunci aja supaya nanti nggak ulang-ulang lagi. Oke, lalu kita copy, lalu kita paste ke sini. Oke, nah yang mau kita ambil adalah by segmennya ya. Segmen dia ada di N ya. Ada di bagian N, select N. Kemudian Samci group by N. Order by C. Oke, nah kita bisa dapat di sini. Setelah itu kita mau ambil dashboardnya lah, satu dashboard di sini. Nanti kalau dashboard udah sangat tinggal mudah sekali ya teman-teman. Kita buat mungkin di percentage-nya ya, biar lebih kelihatan. Kita insert chart. Kita mungkin pakai pie chart pun boleh lah, pie chart. Pakai pie chart, kemudian data range-nya kita ambil ada di summary gitu. Summary. Nah dia. Oke, ada di sini. 6 sampai di sini, lalu enter. Oke, jadi kelihatan nih pagi berapa, siang berapa, malam berapa, dan lain-lain sebagainya. Chart style-nya kita mainkan sedikit. Noun, lalu kita customize lah sedikit-sedikit ya, legend. Position kita buat di bawah ya, bottom. Nah, lalu nilainya sekarang price slice. Mungkin ada satu yang agak kita buka, boleh ya di 5%. Oke. Lalu pie chart, slice label kita kasih percentage. Oke, udah cukup lah. Oke, setelah itu teman-teman kita kecili aja lagi buat seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kelihatan ya penontonnya berdasarkan A, B, C, D segala macam ini bisa kelihatan. Lalu total video dan nanti kita tinggal lakukan perapian-perapian sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan. Nah, kalau perlu tambahan lain nanti kita tinggal bisa tambahkan. Oke, demikian teman-teman ya. Jadi kita udah ketemu beberapa ini postingannya di periode ini itu paling tinggi di subuh ya, di biru biru pagi. Kemudian ada subuh dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita buat periode yang lain, misalnya 2021. Nah, ini malah di malam sedikit ya, di pagi ini ya, sangat tinggi. Nih, nampak juga di sini. Demikian teman-teman ya. Oke, nanti kalau perapian tinggal kita rapian lagi sesuai dengan kebutuhan. Kita uji misalnya ini. Video batu bacaan, ini yang pertama ya di 2021, tapi engagement rate-nya ada di sini. Persiapan pengibaran bendera nih. Di bawah laut. Di mana ini ya? Kita lihat dia ada di mana itu pengibaran bendera di bawah laut. Ya, ini lagi persiapan katanya. Oke. Ini 2021 ya, teman-teman. Ini cukup viral juga kayaknya ini. Oke. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan sudah cukup komplit. Silakan jika teman-teman ada yang mau ditanya.